Adik-adik sekalian, para tulab Ma'had Hikmatus Syarif rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan. Bahkan kita bersyukur juga karena lisan kita masih diperkenankan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhir zaman ini semakin jarang orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Makanya Syekh Ali Jumu'ah hafizahullah, beliau mengatakan, kenapa di akhir zaman ini banyak sekali terjadi musibah-musibah, terjadi bencana di mana-mana. Beliau mengatakan salah satu di antara sebabnya itu adalah karena orang sudah semakin jarang yang membaca sholawat. Nah, maka harapan kita, kalian, kita yang di pondok ini bukan hanya malam Jumat saja, ya. Setelah subuh baca sholawat, sore baca sholawat, selesai sholat tetap kita baca sholawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala membentengi kita, membentengi dunia ini, bumi ini dari musibah, dari bencana-bencana. Nah, adik-adik sekalian, saya juga teringat qaul daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Beliau seorang alim, ya, seorang ulama besar di Yaman. Beliau mengatakan, kalau ada orang mengaku diri sebagai santri, santri semua ya, alhamdulillah semua santri. Kalau ada orang yang mengaku diri sebagai santri tetapi tidak memiliki sholawat yang istiqomah dia baca, tidak memiliki wirid yang istiqomah dia baca, maka kata beliau, orang tersebut tidak pantas, tidak cocok dikatakan sebagai santri. Nah, maka kita di sini di Hikmatus Syarif alhamdulillah dibentengi oleh Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru dengan apa? Sholawat, wirid. Kita punya wirid banyak sekali. Yang malam Senin kita baca namanya apa? Hizib Nahdlatul Wathon. Kemudian yang malam Rabu kita baca namanya apa? Asy-Syafa'atul Kubra. Kemudian malam Jumat yang kita baca apa? Al-Barzanji, Audhiyaul Lami, sholawat dan seterusnya. Kemudian yang setiap selesai sholat yang kita baca apa? Thariqah Hizib Nahdlatul Wathon. Ini banyak sekali kita dibentengi oleh Bapak Tuan Guru, dibekali. Kemudian paginya sebelum kita ngaji ada ad'iyah yang kita baca. Sorenya juga ada ad'iyah yang kita baca. Saya tidak bisa membayangkan betapa banyak sudah nama-nama santri Hikmatus Syarif ini hadir diantarkan ke hadapan Rasulullah oleh malaikat. Kenapa? Karena setiap sholawat yang kita baca itu diantarkan, disebutkan nama kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya nih si Galen, ya, dia baca sholawat, satu saja sholawat dibaca satu kali duduk itu, malaikat langsung melapor kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Galen Alenski tadi membaca sholawat kepada. Semakin banyak kita baca sholawat, semakin banyak nama kita hadir muncul di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka daripada itu, mari kita lazimkan sholawat ini, ya. Tidak mesti harus bersama seperti ini. Sedang duduk-duduk misalnya menunggu guru di kelas, baca sholawat, diantar, dilaporkan nama kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa adik-adik sekalian? Sholawat ini istimewa sekali. Kalau sholat baru sah harus berwudu. Baca Quran juga harus berwudu. Tetapi kalau sholawat ini kita mau wudu atau tidak, itu akan diterima. Apa katanya qaul itu? Adinis sholata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Biasakan membaca sholawat, basahi lidah kita ini dengan sholawat, daripada ngerumpi-ngerumpi yang tak keruan-keruan,
curhat tentang santriwati, lah baru serius santriwati lek gerbang haroh-haroh ketrik ngene kan. Daripada cerita yang begitu-begitu, lebih baik lidahnya ini dibasahi dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena qabuluha hatman bighairi taraddud. Diterimanya solawat kita itu hukumnya pasti, sekalipun kita tidak berwudu, sekalipun tadi malam ada yang mimpi, kemudian pagi-paginya belum mandi, dia solawatnya akan diterima. Tapi jelas yang lebih afdal itu adalah bersolawat yang disertai dengan berwudu. Nah, adik-adik sekalian, ada juga qaul yang mengatakan man habba syai'a kasura zikruh atau min zikrih. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak pertama menyebut. Kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka harus banyak disebut, diceritakan. Tuh di dalam Adhiyaul Lamin tadi, di dalam Al-Barzanji, itu sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semua, kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua. Kenapa kita baca? Itu sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, banyak disebut, ya. Kemudian yang kedua, banyak diingat. Bagaimana cara kita mengingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbanyak membaca sholawat. Di dalam Maulid Adhiyaul Lamin itu dua-duanya ada. Kisah Nabi ada untuk kita sebut-sebut, juga sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada. Jadi double yang kita dapatkan. Ya, di dalam kitab itu disebutkan inda zikri sholihin tatanazzalur rahmah. Pakai apa inda zikri aflahis sholihin. Ketika kita menyebut, menceritakan, mengingat satu saja orang soleh, siapa misalnya orang soleh, tidak kita ragukan lagi. Guru kita di sini, Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru, Syekh Muhammad Zahid Syarif. Beliau orang yang sangat soleh, sangat zuhud. Kita ingat, kita ceritakan, kita sebut-sebut, maka kata ulama, tatanazzalur rahmah. Saat kita sebut, saat kita ingat, saat itu pula akan turun rahmat kepada kita. Pakai apa inda zikri aflahis sholihin. Lalu bagaimana kalau yang kita ingat itu adalah manusia yang paling soleh? Siapa manusia yang paling soleh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ada santri namanya soleh syar'i, mana? Soleh mana? Ya, amaleh. Sekalipun ada santri namanya soleh syar'i, tidak mampu mengalahkan kesolehan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyebut orang soleh dari manusia biasa saja turun rahmatnya Allah, apalagi yang kita sebut itu manusia yang paling soleh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari untuk mengakhiri tausiah ini, saya ajak adik-adik semua kita baca sholawat betul-betul kita hadirkan dari hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang terakhir, kenapa kita harus mengatakan sayyidina? Kenapa kita harus mengatakan sayyidina? Saya mau tanya, nama Nabi kita siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nama anak saya ada Muhammadnya juga. Muhammad Zahid Zainuddin, Muhammad Habibul Amali, Muhammad Galen. Muhammad siapa lagi? Banyak sekali di dunia ini namanya Muhammad. Ya, banyak namanya Muhammad. Nah, kenapa kita khusus ketika bersolawat? Ya, kenapa kita menyebut kata sayyidina atau sayyiduna? Kenapa siyadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita sebut? Untuk menunjukkan kekhususan bahwa yang kita maksud itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Muhammad Galen, bukan Muhammad yang lain-lain, tetapi yang kita maksud adalah Sayyiduna Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lisan kita terus dikaruniai untuk membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan lisan kita basah dengan membaca sholawat.